Assalamualaikum Bu Tria. Waalaikumsalam Bu Hilda. Apa kabarnya siang ini? Semoga baik dan sehat selalu ya Bu. Terima kasih Bu Tria. Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat. Semoga Bu Tria sehat selalu ya. Amin. Terima kasih Bu Hilda. Maaf nih Bu Hilda, kelihatannya Bu Hilda ada yang mau dibicarakan ya. Betul Bu Tria. Begini Bu, boleh saya minta waktu Bu Tria sebentar? Oke Bu Hilda, kalau begitu kita ngobrolnya santai aja ya Bu Hilda ya. Ya Bu Tria, sebelumnya terima kasih ya Bu Tria atas waktunya. Begini Bu Tria, Hmm, saya ada kendala atau masalah mengenai pembelajaran murid di kelas saya Bu. Oh begitu Bu Hilda. Boleh diceritakan Bu Hilda, kira-kira kendalanya apa Bu Hilda? Begini, Bu Tria, saya menghadapi kendala di antaranya murid saya di dalam kendala murid di dalam pembelajaran. Murid tersebut ketika pembelajaran di kelas dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Kehadirannya bagus, kemudian dalam mengerjakan soal, dia juga bisa menyelesaikannya. Kemudian kalau diberi tugas, murid ini bisa mengumpulkan tugas tersebut sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kemudian murid ini tertib, kemudian juga disiplinnya tinggi. Namun ketika asesmen sumatif hasil belajarnya itu kurang maksimal, Bu Tria. Nah, kemudian karena kurang maksimal tentu dia kriterianya belum tuntas. Iya, iya. Kemudian saya sedang mencari solusinya, Bu. Mungkin Bu Tria bisa bantu saya dalam menyelesaikan masalah ini? Oh, jadi Bu Hilda ingin mengembangkan dan meningkatkan hasil belajar muridnya ya, Bu? Iya, betul Bu Tria. Maaf nih Bu Hilda, di sini saya mau konfirmasi dulu. Selama proses pembelajaran, metode atau teknik atau asesmen apa yang sudah Ibu lakukan, Bu? Begini Bu Tria, saya itu sudah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat di RPP dan juga di modul ajar. Nah, modul ajar pun sudah mengacu pada kurikulum Merdeka. Kehadiran murid selama pembelajaran selalu hadir. Kemudian kehadiran murid selama kegiatan pembelajaran juga saya selalu melibatkan murid dalam mengikuti pembelajaran tersebut dengan baik. Selain itu, sebelum pembelajaran saya sudah melaksanakan asesmen awal pembelajaran, Bu Tria. Oh, baik Bu. Saya mau konfirmasi lagi nih Bu. Apakah Ya, selama proses pembelajaran nih, Bu Hilda sudahkah melakukan asesmen formatif, Bu Hilda? seperti yang disampaikan sebelumnya, Bu Tria, bahwa di awal pembelajaran saya melaksanakan asesmen awal pembelajaran, Bu. Seperti bagaimana gaya murid belajar selama ini, kemudian saran pendukung pembelajaran, minat belajar murid, dan lain-lainnya, Bu Tria. Kemudian dilakukan pemetaan murid untuk menjadi bahan pertimbangan menentukan metode yang akan saya gunakan. Selain itu juga, asesmen formatif yang sudah saya lakukan diantaranya asesmen atau penilaian diri terhadap murid, Bu Tria. Oh, eee, baik Bu Hilda. Lalu bagaimana, hasil asesmen formatif yang telah Ibu lakukan tersebut? Ah, gini Bu Tria, beberapa asesmen formatif yang saya lakukan adalah melakukan pengamatan langsung atau observasi dari penilaian diri. Kemudian hasilnya melalui pengamatan dari penilaian diri tersebut diduga bahwa murid tersebut mendapatkan hasil yang tidak maksimal, Bu Tria. Di antaranya karena tidak suka dengan mata pelajaran matematika, mengingat yang bersangkutan memiliki cita-cita menjadi pemain sepak bola, Bu Tria. Oh gitu ya, Bu. Baik Bu Hilda, Iya. eee, terhadap murid-murid Ibu sekarang, jika kita hadapkan, dari angka skala 0 sampai 100, di mana yang membuat, murid itu berhasil nilai maksimalnya 10 ya, Bu, ya. Dan jika misalnya yang belum berhasil itu nilai skalanya 0. Kira-kira apa yang Ibu Hilda lakukan selama ini untuk bisa memotivasi murid Bu Hilda dalam meningkatkan hasil belajar yang sekarang ini berada di skala berapa, Bu?
kira-kira kan sudah Ibu lakukan nih, memotivasi muridnya dalam Iya, meningkatkan iya. belajarnya ya, Bu, ya. Kira-kira berada di skala berapa posisi Ibu Hilda sekarang? Kalau saya lihat dan saya amati, Bu Tria masih di skala 5, Bu Tria. Masih skala 5 ya, Bu, ya. Baiklah, Iya. eee, bisakah, Ibu jelaskan kok bisa Ibu menganggap bahwa, eee, sekarang ini, motivasi murid Ibu dalam meningkatkan hasil belajar tuh terletak dalam skala 5, Bu? Bisa Ibu jelaskan maksudnya, Bu? Maksudnya gini, Bu Tria, Mhm. ketika saya mencoba untuk observasi kembali, saya melihat perkembangannya belum maksimal. Hasil Mmm. belajarnya pun belum maksimal juga, Bu Tria. Nah, karena saya merasa belum maksimal tersebut, saya merasa 50-50 gitu loh, Bu. Motivasi belajarnya pun belum terlihat. Wah, ya baik Bu ya. Dari skala Mm-mm. 5 tersebut tentunya kita sebagai guru ingin meningkatkan hasil belajar nggak Bu? Nggak mungkin kan kita selalu stuck dengan skala 5 ya. Ya, ya betul. Di sini kita ingin meningkatkan hasil belajar murid melalui motivasi belajar murid tersebut. Ya, Lalu, kira-kira ada nggak ide atau gagasan dari Bu Hilda untuk meningkatkannya, Bu? ada Bu Tria. Hmm. Saya akan mengajar murid dengan metode yang lain yang mengarah pada penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari atau masalah konteks pada pembelajaran matematika. Nah, hal ini dilakukan untuk meyakinkan murid bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu tidak luput dari matematika. Begitu kira-kira Bu Tria. Oh, itu bagus sekali ya Bu Hilda. Sebaiknya, dengan gitu kita berikan contoh yang sederhana saja nggak, Bu? Yang setiap Ya. murid ya, nanti pasti secara tidak sadar dia sedang menerapkan pembelajaran matematika ya, Bu? Iya, betul Bu Tria. Nah, dan saya juga akan memperhatikan karakter minat bakat dari murid-murid saya, Bu Tria. Kemudian kemampuannya juga saya perhatikan. Dan saya juga nanti akan mengajak murid berdasarkan pengalamannya menerapkan konsep matematikanya itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan begitu nantinya ketika melakukan asesmen akan mengangkat masalah-masalah konteks agar murid dapat menyelesaikan masalahnya untuk berpikir kritis. Dengan demikian, murid saya itu akan semakin lama semakin senang dan timbul minat yang lebih besar terhadap pembelajaran matematika. Begitu, Bu Tria. Nah, ketika ide atau gagasan Bu Hilda itu dilaksanakan minggu depan menggunakan skala 0 sampai 10 tadi ya, Bu, ya. Target Ibu Hmm? berada pada skala berapa, Bu, keberhasilannya? Nah, saya maunya target saya tuh di skala 9, Bu Tria. Oh, luar biasa sekali ya, Bu Hilda. Mudah-mudahan, ya apa yang Ibu usahakan dalam meningkatkan hasil belajar muridnya melalui motivasi belajar murid dapat meningkat dan lebih baik lagi ya, Bu. Makasih Bu Tria, mudah-mudahan ya Bu Tria saya bisa mencapai target dan insya Allah harapan saya ke depannya itu setelah saya melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap apa yang saya lakukan, saya dapat mencapai skala keberhasilan di angka 10. Wah, mantap ya, Bu, ya. Luar biasa sekali. Semangat. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya, Bu, ketika gurunya memiliki semangat dan motivasi besar, muridnya juga memiliki semangat dan motivasi yang besar pula ya, Bu, ya. Sehingga nantinya Amin, amin. dapat meningkatkan hasil belajarnya ya, Bu Hilda. Iya Bu Tria, amin. Terima kasih Bu Tria sudah meluangkan waktunya untuk diskusi dengan saya. Akhirnya saya dapat mendapatkan penguatan dan motivasi untuk murid untuk meningkatkan hasil belajarnya Bu Tria. Ya, sama-sama Ibu Hilda, semoga dapat memotivasi belajar murid dan meningkatkan hasil belajarnya ya, Bu Hilda. Terima kasih Bu Tria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali ya Bu Hilda. Semoga sukses Iya dan Bu Tria. selalu ya Bu Hilda.